perkara antara gugatan Okan kepada Lee memang sudah mendapatkan putusan pada tanggal 8 September 2020. Dan dari putusan tersebut, gugatan kita sebagai pemohon dikabulkan. Sehingga dengan demikian perceraian antara Okan dengan Lee sudah jelas statusnya, dan langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan ke Dinas Catatan Sipil untuk mencatatkan mengenai perceraian. Jakarta Selatan ya, gitu. Dan isi-isinya ya kurang lebih mungkin mau di-shoot atau gue ngomong ya? Boleh diomongin aja. Mengabulkan, Iya, mengabulkan semua gugatan-gugatan yang gue sampaikan. Adanya percekcokan, ya kan, yang tidak sepaham dalam pengurusan anak, dan ada beberapa hal yang diterima oleh Jaden, di mana proses selama lo nggak tahu. Nah, selama di luar pantauan gua yang terjadi beberapa yang digugat di sini, dan menurut saksi-saksi yang ada yang gua sampaikan ke pengadilan, akhirnya dengan pertimbangan hakim dan tim yang mereka mengabulkan semua gugatan. Saksi yang menjelaskan ya adanya percekcokan, terus juga adanya hal-hal yang tidak sewajarnya diterima oleh Jaden, ya kan? Makanya di sini ditulis mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Lalu menyatakan perkawinan antara tergugat dan penggugat yang terbit di Kepala Dinas Catatan Sipil putus karena perceraian atas segala akibat hukumnya. Sama sekali sudah tidak ada komunikasi, karena itu gunanya pakai law firm. Jadi mungkin lawyer yang berkomunikasi itu untuk kebaikan kita bersama supaya tidak ada simpang siur. Jadi gua dengan waktu yang sangat lama tidak berkomunikasi sama lupa kayaknya. Pokoknya begitu ada gugatan masuk, hampir seingat gua tidak ada komunikasi yang terjadi, karena kan semua sudah jelas gitu kan, sudah jelas. Dan kalau misalnya gue komunikasi lagi, gunanya lawyer buat apa? Gitu kan? Nah, jadi supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada tidak ada salah persepsi gitu kan. Makanya gue memilih untuk tidak berkomunikasi. Gue udah ada feeling, ya kan? Sudah ada pembicaraan sebelumnya. Yang tertuang di sini juga ada. Gue mau untuk mengubah cara didik Jaden dan lain-lainnya, semua terungkap di gugatan. Dan juga kan di rumah banyak orang. Waktu itu ada 6 orang kan, pekerja rumah kan, ada tim YouTube sama ART gitu. Jadi semua kan lihat kan, gitu. Dan mereka semua beberapa orang yang diperlukan menjadi saksi juga sudah bersaksi juga di depan pengadilan juga. Jadi semuanya sudah clear. Sudah cukup. Cuman kan gue nggak bisa menuduh kan. Jadi semuanya ada proses, begitu waktunya sudah tiba ya itu terjadi seperti itu. Kalau dalam koreksi ya, kalau dalam perjalanan yang dia tahu setelah dia mengetahui, selama ini kan PRT cukup tertutup, di rumah itu cukup tertutup, dan Jaden kebetulan kalau dari Okan cerita, Jaden itu tipe yang tidak mau papa mamanya ribut. Jadi dia pun ditutupin sama Jaden untuk tidak tahu apa yang dia terima dan dia alami. Sehingga pas PRT dicoba berkomunikasi, dia dapatkan seluruh informasinya, barulah Okan datang ke kantor kami untuk menanyakan apa langkah ini yang akan kita tempuh. Jadi kalau ditanya di situ kemarin kita belum berani membuka karena itu kan masalah persidangan. Terlalu kecil ya untuk mengetahui ya. Dia baru 8 tahun lewat, tapi
apa yang gue lakukan sekarang semata-mata untuk Jaden. Ada pesan juga di dalam putusan itu. Ada pesan juga dalam putusan ini juga semuanya untuk Jaden nanti begitu umur dia sudah cukup untuk diberitahu, Dia tunjuk sebenarnya. Dia tahu permasalahan sebenarnya apa yang didinya perjuangkan buat dia, yang mungkin mengungkapin, ya kan belum, ya anak masih kecil juga ya. Kan Jaden orangnya tuh tertutup gitu loh, dia mau semuanya juga fan aja gitu loh. Tapi kan isi hati kita tidak tahu kan. Yang pasti sekarang Jaden lagi bersama ibunya Vivi, dia baik, sehat, gemuk, dan semuanya juga dirawat dengan baik, ya kan. Jadi bagaimanapun juga Vivi kan ibu kandung ya, yang tidak akan menyakiti anaknya kan. Jadi pasti dia ya nanti ada waktunya. Makanya yang tadi gue bilang, ya gue mempersiapkan semuanya itu kan, karena satu hari gue berkewajiban untuk menjawab pertanyaan Jaden nantinya. Pasti dia tanya, dia orang gitu, disimpan. Jadi pada waktunya pasti gue harus menjelaskan. Ya makanya gue juga menerima semua tuduhan-tuduhan itu, ada orang ketiga lah, gue temperamen lah, dan lain-lainnya lah. Makanya gue berpikir hakim itu memutuskan tidak sekedar memutuskan. Hakim itu berpikir, melihat saksi, dia menganalisa dan lain-lainnya, dan mereka bukannya kasih putusan. Jadi semua itu akan terbukti di hasil putusan ini, apakah gue temperamen atau tidak. Dan orang-orang terdekat gue yang tahu apakah gue kalau dibilang 20 tahun yang lalu itu beda cerita. Tapi sekarang ya kalau semua orang ngomong itu capek ya. Tapi sekarang orang-orang yang udah deket yang kenal gue yang tahu sekarang ini gue seperti itu tidak gitu. Ya sebenarnya dibilang trauma, kita nggak boleh trauma lah ya. Inilah jalan hidup gue, ini garis tangan gue seperti ini pelajaran hidup gue. Dan gue yakin apapun yang terjadi ini pasti membuat gue untuk lebih baik lagi ke depannya. Gitu loh. Pertanyaan lo tadi, emang lo mau menjenjang lagi katanya? Oh gitu. Ya maksudnya berarti akan membuka diri lagi dong. Ini kan udah 3 minggu. Ada kandidat nggak? Ya kalau misalnya ada yang lewat-lewat kan, nyangkut ya kenapa tidak ya kan? Ya pokoknya intinya gue ngapain step by step semuanya, ya kan? Ini sudah selesai, semuanya bertahap. Dan untuk ngomong ke depannya, kita lihat ke depannya aja. Yang penting sekarang tujuannya putusan ini, proses ini, dan Jaden. Itu yang terpenting lah. Hal-hal lainnya, ya kalau Tuhan ngasih gua ya kenapa tidak, ya kan? Gitu, mungkin teman-teman ada yang single-single. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.